Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama ibu-ibu PB Esther di rumah saja. Terima kasih kepada Ibu Panatua Wiwi Suprangadi yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi dari PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PB Esther walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyikan kembali pujian Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Selamat sore ibu-ibu yang berkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya beserta Ibu Penatua Wiwi akan memberi kesaksian melalui pujian untuk kita semua. Teruslah maju, karena saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan untuk kita semua pada ibu-ibu PW Esther. Inilah kesaksian kami berdua dengan pujian Waktu Tuhan yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Wiwi Suprangadi. Shalom ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih, puji syukur Tuhan, kami dapat bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mampukan kami berdiam diri sejenak untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menghormati firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak mampu Engkau mampukan ya Bapa, dan kasih karunia Tuhan kiranya senantiasa tercurah atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salam ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan. Pada malam pujian dan doa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 yang lalu, saya mendengarkan
Firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Charles Gultom membahas tentang doa Bapa kami. Beliau membahas mengenai Bapa kami, di mana hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyebut Tuhan dengan Bapa. Karena karya penebusan Yesus Kristus, kita dapat menyebut Tuhan dengan Bapa. Agama-agama lain tidak ada yang menyebut Sang Pencipta dengan Bapa. Agama-agama lain melihat sosok pencipta jauh dan tidak dapat dipahami. Namun kita sebagai orang percaya yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menyebut Tuhan dengan Bapa. Luar biasa, bukan? Wow, luar biasa. Saya berharap ibu-ibu PW Esther juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles tersebut. Itu sangat-sangat memberkati. Saya sangat diberkati. Dan saya berharap semua jemaat turut ambil bagian dalam doa pujian. Malam doa dan pujian. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas kalimat selanjutnya dari doa Bapa kami. Mari kita membaca Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setiap orang Kristen sudah hafal betul dengan doa Bapa kami. Dari mulai sekolah minggu sudah diajarkan bahwa setiap hari kita bahkan selalu mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami selalu menjadi penutup dari banyak doa-doa kita. Sayang sekali bahwa doa yang Tuhan Yesus ajarkan diucapkan dengan tergesa-gesa, seakan hanya sebagai doa penutup dan tidak bermakna. Padahal doa Bapa kami begitu luar biasa jika saja orang Kristen mempercayai doa yang diucapkan itu. Doa Bapa kami, maka yang menyatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jika semua orang Kristen meyakini akan hal itu, maka setiap orang Kristen akan merasakan surga. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa saat di bumi kita bisa meminta kerajaan surga itu, karena Tuhan sendiri loh yang mengajarkan itu. Dan kerajaan surga itu bisa kita dapatkan saat ini. Surga itu milik orang percaya. Surga itu milik ibu-ibu PW Esther sekarang, saat ini, bukan nanti. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka surga dimiliki oleh setiap orang percaya. Masalahnya, percaya atau tidak? Kenapa tidak percaya? Kerajaan surga ada setiap pribadi dan keluarga. Persoalnya tidak yakin dengan yang sudah diucapkan dalam doa. Kenapa kita terus-menerus khawatir? Waktu sakit, mengeluh, dan khawatir tidak sembuh. Padahal kalau tidak sembuh, berarti Tuhan memanggil, ya kan? Khawatir kelaparan, padahal setiap hari bisa makan. Khawatir tidak berhasil, padahal belum melakukan apa-apa. Belum sungguh-sungguh, mungkin melakukan sesuatu, tetapi belum sungguh-sungguh. Betul, memang khawatir itu manusiawi. Tapi orang percaya tidak boleh terus hidup dalam kekhawatiran. Kita boleh menangis,
tapi tidak terus-terus menangis. Kita boleh bersedih, tapi tidak perlu sedih terus-terusan. Saat dunia ketakutan dengan corona, sebagai orang percaya tidak boleh takut terus-terusan. Kita lakukan saja apa yang dianjurkan pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pemerintah adalah lembaga yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengatur negara, termasuk kita orang percaya. Disuruh vaksin, ya ikut saja. Tidak ada pemimpin yang ingin rakyatnya mati semua. Jadi jangan mau ditakut-takuti. Orang percaya harus bahagia, semangat, dan memakai setiap kesempatan sebagai anugerah Tuhan. Rajin, giat bekerja seperti untuk Tuhan, dan mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Banyak orang tidak sadar, sudah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, sehingga tidak berhasil dan tidak bahagia. Diberikan pekerjaan, tapi kurang fokus dan tidak memakai kekuatan dan pikirannya dengan maksimal. Akhirnya apa yang didapat? Tidak maksimal. Tidak dapat menggenapi firman Tuhan, yaitu menjadi kepala. Kenapa? Malas, datang ke kantor terlambat, dan banyak alasan. Tentu hal-hal seperti ini tidak akan berhasil dalam pekerjaan. Ketika saya kecil, saya pernah kelaparan, tidak makan sehari karena miskin. Sekarang saya 60 tahun dan terus makan, tidak pernah kelaparan. Saya menyadari betul bahwa Tuhan sudah menjaga saya dari mulai saat di perut ibu saya. Dan Tuhan mengasihi saya luar biasa. Dan Tuhan mengasihi ibu-ibu PW Esther juga. Tuhan mengasihi setiap orang. Saya sangat percaya bahwa Tuhan juga mengasihi semuanya. Tuhan tahu betul kebutuhan kita dan tahu betul siapa diri kita. Tuhan tahu betul jika kita diberi berkat sekian, akan diapakan berkat itu oleh kita? Akan diapakan berkat itu oleh kita? Nah, di sini letaknya. Bisakah kita diberi kepercayaan oleh Tuhan atas berkat itu? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kunci menikmati kerajaan surga ada di dalam kitab suci. Baca itu dan lakukan. Sadar Tuhan Yesus ada bersama kita dan mengasihi kita. Buang semua kebiasaan mengkritik dan benci. Jika kita dapat lakukan ketiga hal tersebut, yaitu baca kitab suci dan lakukan, sadar bahwa Tuhan ada bersama kita dan mengasihi kita, buang semua kebiasaan mengkritik dan membenci, maka kita sudah dapat menikmati kerajaan surga, yaitu damai sejahtera dalam Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, selamanya. Ketika kita bisa melepaskan kebencian, kita akan merasakan kebahagiaan. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, dalam masa yang sulit sekarang ini, marilah kita tetap percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus bahagia, sekalipun kita mengalami kesulitan dan pencobaan. Bahagia itu adalah wujud dari iman. Kita tidak bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita jika kita tidak bahagia. Bermuram durja karena penyakit kita, mengeluh, wah itu tidak keren. Dulu saya takut tidak bisa bahagia karena suami sakit lama dan dipanggil Tuhan. Saya pikir saya akan bersedih terus-menerus dan mati karena kesepian. Ternyata tidak. Tuhan membuat saya bahagia dengan caranya. Ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, PW Esther sudah berumur 36 tahun dan banyak yang senior. Jadilah teladan bagi yang muda, tetap semangat, kuat dan bahagia
menikmati anugerah surga. Itu baru keren. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, tadi kita menyanyikan kembali pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati kami membawa doa syafaat ini ke hadapan-Mu. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih puji syukur atas firman-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk ibu-ibu PW yang dalam kelemahan karena sakit dan berbagai persoalan. Kiranya Tuhan menopang dan memampukan mereka untuk dapat menyerahkan sepenuhnya sakit penyakit yang dideritanya dan segala persoalan kepada Tuhan, sehingga mereka terus merasakan sukacita dalam Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai usaha mereka, baik petani, nelayan, peternak, para usahawan, baik kecil maupun besar, pedagang, baik kecil maupun yang besar, para pekerja, baik pegawai negeri maupun swasta,
Mohon Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Tuhan memberkati Polri dan TNI, darat, laut, dan udara. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami dengan Wakil Presiden dan para menteri. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam mengatur kebaikan bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan lagu dari SPL 198. Kita akan menyanyikan 2 kali. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari